Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Ya, mata kuliah landasan pendidikan tentang landasan. How to landasan and how to pendidikan. Landasan adalah suatu pijakan atau tumpuan, sedangkan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2023 yaitu untuk merubah sifat manusia menjadi akhlak mulia. Kan landasan adalah tumpuan, sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional sifatnya umum dan seringkali disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Terus kemarin kita udah belajar bahwa kita itu tidak dilahirkan dari rahim ibu kita tidak membawa apa-apa, yaitu tidak dibekali ilmu. Kita diberikan penglihatan, pendengaran, hati nurani untuk bersyukur. Maksudnya apa sih untuk bersyukur? Ya ini, untuk menuntut ilmu, melihat yang baik-baik. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, yaitu untuk membaca. Hati juga, jangan hati kita itu selalu berprasangka buruk, suudzon atau apapun. Telinga juga untuk mendengar yang baik-baik. Begitu. Terus yang sudah dipelajari lagi, dimensi sosial. Manusia itu dimensi sosial karena kita pasti terkait satu dengan yang lainnya, dengan manusia yang lainnya. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan ada pendidikan formal, persekolahan, pendidikan non formal, luar sekolah, pendidikan informal. Pendidikan dimulai dari keluarga, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal, anak harus dididik dari lahir. Lingkungan pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu 1 lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama yang utama bagi manusia karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum mengenal lingkungan pendidikan lainnya. Wow, lagu Cemara. Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nih, ada tuh liriknya. Nih buat temen-temen. Jelas nggak sih? Ya gitu deh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna. Masih nada-nada adalah selamat pagi emak, selamat pagi abah, mentari hari ini berseri. Terus 2, lingkungan sekolah.
Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, semakin identitas orang tua bekerja atau bisnis dan semakin didesaknya kebutuhan hidup yang semakin kompetitif, orang merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya karena waktu yang begitu berharga bagi memperjuangkan anak dan istri. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa kedewasaan. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan prosesnya khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini dalam perkembangannya lebih lanjut dikenal sebagai sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang. Lingkungan sekolah. Apa sih lingkungan sekolah? Yaitu sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah cara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan training center manusia Indonesia di masa depan. Lingkungan masyarakat juga termasuk sebagai lingkungan tempat kita mendapat ilmu, mendapat pendidikan. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidik yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Benar sih, emang masyarakat dapat menjadi penyelenggara pendidik. Masyarakat dapat menjadi penyelenggara pendidikan sebagai tempat anak-anak di lingkungan untuk memperoleh ilmu, baik persekolahan maupun di luar sekolah. Nih, tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan yaitu pertama, keluarga, masyarakat, sekolah. Fungsi pendidikan. Nah, dalam landasan pendidikan pasti kita selalu mikir apa sih fungsinya gitu ya. Fungsi pendidikan itu apa? Yaitu menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan bermasyarakat, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan-peranan di atas dari generasi tua ke generasi muda, dan memindahkan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban. Terus sebenarnya kita juga nih dalam mengejar pendidikan itu ada 3 ya, IQ, intelektual, IQ, emosional, intelektual, spiritual, intelektual, masih tekan pod. Jadi kita tuh harus menguasai emosi, bisa mengolah emosi juga, mengolah spirit juga, dan mengolah otak juga, intelektual gitu loh. Jadi ada 3. Mutu pendidikan secara perorangan bangsa Indonesia sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik kita menjadi juara di berbagai kegiatan lomba pengetahuan seperti juara Olimpiade Matematika, Fisika, Bumi Antariksa, Olimpiade Robot, dan lain-lain. Namun secara kelompok atau keseluruhan masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada tingkat ke-121 dari 187 negara. Kita berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura peringkat 18, Malaysia 64, Thailand peringkat 103, dan Filipina 114. Demikian pula jika kita melihat struktur angkatan kerja Indonesia sebanyak 55,3 juta sekolah SD. Tidak lama lagi kita akan menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN.
pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis, sistemik, selalu bertolak dari jumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas-asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah, teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Jadi, pendidikan itu terbagi menjadi beberapa aliran. Ada aliran filsafat progresivisme, aliran filsafat esensialisme,